Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Orientalisme, Al-Quran, dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kritikan orientalisme terhadap hadis. Dan ada 3 tema atau 3 hal yang dikritikkan oleh kaum orientalis terhadap al-hadis, yaitu pertama terkait dengan dualitas posisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua mengenai lemahnya posisi perawi dan sanad. Dan yang ketiga adalah lemahnya sejumlah matan hadis. Jadi setelah kita sebelumnya membahas kritikan orientalisme terhadap Al-Quran dan sudah kita sampaikan pembahasannya, jawaban-jawaban atas kritikan-kritikan tersebut. Kali ini kita akan membahas kritikan terhadap hadis dan nanti akan kita sampaikan juga jawaban terhadap kritikan-kritikan tersebut. Nah, sebelum kita masuki pembahasan mengenai apa kritikan orientalis terhadap hadis, ada baiknya kita melihat pengertian hadis dulu supaya menjadi jelas apa yang dimaksud dengan hadis. Sebagian yang mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah yang lain. Kan tapi kita coba semacam refresh atau recall terhadap apa itu hadis secara umum. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan restu Nabi, gitu ya. Jadi al-aqwal, kata-kata, atau al-af'al, perbuatan, atau takrir, takarir, ya, restu dari Rasulullah. Restu itu pengertiannya adalah apa yang disampaikan atau dilakukan oleh orang lain dan kemudian Nabi membenarkannya. Maka itu disebut sebagai hadis, ya, kata-kata Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau restu, rekomendasi atau apapun juga yang menurut Rasulullah membiarkannya, hal itu dilakukan oleh umat Islam saat itu, maka itu adalah hadis. Dalam mazhab Syiah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja hujah keagamaan tidak berhenti, melainkan secara estafet diteruskan kepada imam. Karena itu dalam mazhab Syiah, hadis juga meliputi perkataan, perbuatan, dan restu dari para imam. Bukan di sini tempatnya untuk membahas benar atau tidaknya klaim yang disampaikan oleh Syiah ini. Jadi kalau maksud saya di sini, saya ingin mengatakan bahwa ketika berbicara tentang hadis, kita harus melihat dulu kalau ini di kalangan mana ini yang pengertian hadisnya. Kalau kalangan Sunni, yang dimaksud dengan hadis itu hanya terbatas pada perkataan dan perbuatan dan restu Nabi. Tetapi di kalangan Syiah itu bukan hanya perkataan, perbuatan, dan restu Nabi, melainkan juga perkataan dan perbuatan dan restu dari para imam. Riwayat Sunni sepakat bahwa pada zaman awal Islam tidak ada upaya untuk membukukan hadis. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintahkan pembakaran atas segala jenis tulisan selain Al-Quran. Hadis baru dibukukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah sekitar tahun 100 Hijriah atau 90 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Sedangkan dalam perspektif Syiah tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada pertentangan sedikit pun, tidak ada perbedaan sedikit pun di antara orang-orang Syiah bahwa sudah ada penulisan hadis sejak masa Rasulullah SAW hidup. Dan ketika hadis-hadis itu terus muncul di masa para imam, maka penulisan dan penyalinannya juga terus berlangsung. Nah, kecuali ada masa-masa tertentu di mana misalnya penulisan hadis itu dilarang, dianggap sebagai tindakan kriminal, ya pada saat itu ada semacam upaya untuk menuliskan hadis secara sembunyi-sembunyi. Kalau itu yang terjadi, ya, kalau di dalam mazhab Syiah itu penulisan itu dilakukan sejak zaman Rasulullah. Bahkan imam pertama Syiah yaitu Imam Ali bin Abi Thalib sejak awal sudah menginstruksikan para pengikutnya untuk menuliskan ilmu, termasuk adalah hadis-hadis. Ada hadis atau kata-kata dari Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menuliskannya.
Di dalam mazhab Sunni ada perbedaan pendapat mengenai apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan penulisan hadis. Hal ini disebabkan adanya dua hadis Rasulullah yang saling bertentangan. Yang satu melarang penulisan hadis. Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai bentuk Para ulama menafsirkan hadis terkait pelarangan ini sebagai bentuk kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Sementara itu hadis lainnya justru memerintahkan agar umat Islam mencatat apapun yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menentang itu seringkali disebut sebagai kelompok ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah, bagi mereka cukuplah Al-Quran, nggak perlu ada hadis. Ada hadis pelarangannya ada di Musnad Ahmad juz 22 halaman 28 nomor 10.663 yang berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni syai'an siwal Qur'an wa man kataba syai'an siwal Qur'an falyamhuh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an. Siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapusnya. Tapi ini menjadi paradoks ya, di satu sisi jangan tuliskan, tapi ternyata itu adalah larangan itu dituliskan juga. Hadis ini kan hadis yang dituliskan, ini adalah hadis dari Rasulullah yang di Musnad Ahmad, tapi isinya adalah melarang penulisan hadis. Ini adalah sesuatu yang paradoks yang agak aneh gitu kan ya. Sementara itu yang membolehkannya banyak sekali ya. Misalnya dari Sunan Abu Dawud juz 10 halaman 55 nomor 3161 dari Abdullah bin Amr, ia berkata, aku menulis semua yang ku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kuhafalkan. Lalu orang-orang Quraisy mencelaku dan mereka berkata, apakah engkau menulis semua yang kau dengar dari Rasulullah? Padahal ia adalah manusia biasa yang berbicara dalam keadaan marah juga dalam keadaan gembira. Maka ya aku pun berhenti menulis hingga aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka beliau berisyarat dengan jari tangan ke mulut beliau sambil bersabda, tulislah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali sesuatu yang benar. Tapi yang jelas walaupun ada polemik terkait dengan boleh atau tidaknya hadis, faktanya memang hadis dituliskan. Artinya yang lebih banyak dimenangkan atau dianggap sebagai hadis yang benar di antara dua hadis yang saling bertentangan tersebut adalah hadis yang memperbolehkan, bahkan mengharuskan penulisan. Karena apa? Karena hadis itu adalah sumber hukum Islam yang sangat penting, memiliki posisi yang penting di dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam agama Islam, hadis menempati posisi kedua sebagai sumber hukum setelah Al-Quran ya. Oleh karena itu, keberadaan hadis sangat sentral sebagai realisasi ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Para ulama kemudian menyusun sebuah konsep tentang fungsi utama hadis. Hadis ini memiliki 3 fungsi utama yang dihubungkan dengan Al-Quran. Jadi hubungan antara hadis dengan Al-Quran itu sangat erat. Pertama adalah sebagai bayan ta'kid terhadap ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran kemudian ditegaskan lagi di dalam hadis. Ada hadis-hadis yang isinya mirip, selaras, atau menyampaikan sesuatu yang sama dengan Al-Quran, tapi dengan redaksi yang berbeda. Isinya sama. Jadi yang disebut dengan hadis dengan fungsi bayan ta'kid. Ada yang disebut dengan bayan tafsir sebagai penjelas terhadap kemujmalan atau bersifat umumnya keterangan yang ada di dalam Al-Quran ya. Ada yang Al-Quran itu ada yang sifatnya umum dan kemudian di takhsis, istilahnya itu dibuat khusus atau diperjelas, ditafsirkan oleh hadis-hadis. Dan ada yang disebut dengan bayan tasyri', yaitu hadis sebagai hukum sendiri yang tidak ada di dalam Al-Quran. Apakah mungkin ada hukum yang di Quran tidak ada tapi kemudian di dalam hadis munculnya? Ya, sangat banyak. Ini di teman-teman yang pernah kuliah di bidang syariah mempelajari fikih, usul fikih, pasti tahulah bahwa memang ada sesuatu yang di dalam Al-Qur'annya sendiri tidak
bukan berarti bahwa Al-Quran tidak lengkap ya di sini. Al-Quran ada memberikan penjelasan, tapi kemudian ada sesuatu yang lain yang dengan alasan-alasan tertentu itu disampaikannya di dalam hadis, sehingga ada di dalam hadis itu keterangan-keterangan atau hukum-hukum fikih yang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara tegas. Misalnya masalah kalau misalnya ini kan ada perbedaan pendapat ya di antara kaum muslimin. Ada sebagian kaum muslimin yang tidak menghukumi najis anjing misalnya kan ya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada gitu anjing itu sebagai binatang yang najis. Yang ada adalah khamar, darah, atau babi itu kalau ada hewan disebutkannya yang najis itu, atau yang disembelih tidak dengan nama Allah. Nah itu nggak ada keterangan dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa anjing itu najis. Akan tetapi ada hadisnya gitu. Nah, hadisnya ini menjadi polemik betul atau tidak. Yang jelas seperti gitulah, ada sebagian di dalam Islam yang tidak meyakini sejumlah hukum Islam karena tidak ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwa hukum itu benar, memang itulah adanya. Karena apa? Karena itu disampaikan oleh Rasulullah meskipun di dalam Al-Qurannya tidak ada. Itulah 3 fungsi utama hadis. Nah, sentralnya keberadaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menarik minat kaum orientalis untuk membahasnya. Ada yang memang murni dengan motivasi akademis, sebagaimana pernah kita bahas ya, ada motivasi akademis. Tapi ada juga yang menelaah hadis dalam rangka meragukan dasar-dasar validitas hadis sebagai dalil. Tokoh orientalis di bidang hadis ini adalah Ignaz Gozeher dan Joseph Sach. Ini adalah foto dari Ignaz Gozeher, salah seorang orientalis yang kurang lebih dia mengkhususkan penelaahannya terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita melihat apa sih kritikannya. Kritikan yang pertama terkait dengan apa yang disebutnya sebagai posisi campur aduk Nabi. Hadis bukanlah wahyu, melainkan hanyalah ucapan, perilaku, dan restu Nabi. Nah padahal ini seperti yang tadi dikritikkan oleh orang-orang Quraisy ya kepada Abdullah bin Amr itu ketika dia mengatakan Nabi juga berkata, Nabi juga manusia biasa yang ketika berkata-kata itu dia bisa dalam keadaan marah, bisa dalam keadaan sedih. Artinya Nabi itu orang yang punya emosi gitu ya, punya hawa nafsu, punya syahwat, punya mental, sikap-sikap mental yang juga bisa jadi sangat dipenuhi atau dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di sekelilingnya, di sekitarnya, atau dalam keadaan sakit seperti apa gitu. Apakah kata-katanya masih bisa dianggap sebagai benar gitu. Nah, itu dikatakan bahwa hadis itu jelas itu bukan Al-Qur'an, bukan wahyu. Hadis adalah perilaku sehari-hari Nabi yang muncul sebagai pribadi atau sebagai pemimpin masyarakat, bukan sebagai rasul gitu. Jadi ketika sebagai pemimpin masyarakat, maka dia posisinya adalah memimpin. Memimpin itu dia memerintah atau melarang atau punya strategi. Nah, ketika berstrategi seperti apa gitu Rasulullah itu. Nah, hal inilah kata mereka yang menimbulkan potensi tercampurnya antara ajaran agama dengan kata-kata atau perilaku yang berasal dari sisi Rasulullah sebagai manusia biasa. Ini sepertinya agak mirip dengan kritikan terhadap Al-Quran ya ketika dikatakan bahwa Al-Quran versi bumi ini berbeda dengan Al-Quran versi langit. Dari sisi apa? Karena Al-Quran versi bumi ini sudah gitu kan ya diterimanya itu yang versi langit itu oleh Rasulullah sebagai manusia biasa, dan disampaikannya juga oleh Rasulullah sebagai manusia biasa yang sangat mungkin gitu. Itu dipengaruhi ketika Rasulullah menerima atau menyampaikannya itu Rasulullah di situasi mental, situasi jiwanya itu dipengaruhi oleh sisi-sisi kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kritikan yang kedua terkait dengan aspek perawi dan sanad. Sebagian besar sahabat periwayat bukanlah sahabat besar yang hidup lama bersama Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui ya, itu Rasulullah itu menyampaikan risalahnya itu ketika beliau berusia 40 tahun dan kemudian baru menyampaikan dakwahnya secara
terang-terangan itu di usia 43 tahun atau 3 tahun setelah beliau diangkat sebagai nabi. Setelah itu selama 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, itu di usia ketika Rasulullah berusia 53 tahun, 10 tahun di Madinah, dan usia 63 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu dan para periwayat besar itu ternyata adalah kalau sepanjang Rasulullah berada di Mekah dan di Madinah itu banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah. Di Mekah yang menyertai Rasulullah itu disebut sebagai kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah, dan sementara di Madinah itu disebut kaum ansor. Ada muhajirin, ansor, jumlah sahabat Rasulullah itu yang kalau di dalam istilah hadis yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jumlahnya ribuan. Akan tetapi di antara ribuan itu ada katakanlah 10 orang yang dianggap sebagai periwayat hadis yang paling banyak, paling banyak meriwayatkan hadis. Dan itu mereka adalah sahabat-sahabat junior atau orang-orang yang baru dalam kehidupan Rasulullah, atau gitu kan ya, mereka itu orang-orang yang muda, betul-betul muda. Jadi ketika menjalani kehidupan bersama Rasulullah itu mereka masih remaja, bahkan ada yang masih anak-anak gitu. Nah, dalam daftar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di tempat teratas diduduki oleh sahabat yang paling lamanya itu 10 tahun berkumpul dengan Nabi. Ada namanya Abu Hurairah, ya, Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Kita bisa lihat ini timeline-nya ya, Rasulullah hijrah itu tahun, kalau berdasarkan Masehinya ya, itu tahun 622. Nah, sahabat yang paling tua yang di sini disebut sebagai 10 perawi yang paling terkenal, paling banyak meriwayatkan, itu yang paling senior itu adalah Jabir bin Abdullah. Beliau lahir tahun 607. Jadi ketika hijrah itu usianya 15 tahun. Hijrah dengan Rasulullah usia 15 tahun. Ketika wafat Rasulullah, usia dari Jabir bin Abdullah itu adalah 25 tahun. Dan tapi Jabir bin Abdullah kemudian akhirnya meninggal di usia yang sangat tua, sampai lebih dari 100 tahun. Bahkan diceritakan beliau itu bahkan bertemu dengan Imam Muhammad Al-Baqir ya. Imam kelima di dalam mazhab Ahlul Bait. Ini paling tua 607 tahun. Nah, 607 tahun itu sampai meninggalnya Rasulullah itu di usianya 25 tahun berarti ya. Karena sebentar, hijrah Rasulullah tahun 622 ya, betul ya. Kemudian hijrah Rasulullah tahun 622, dan kemudian Rasulullah meninggal tahun 632, betul ya. Berarti Jabir bin Abdullah itu ketika Rasulullah wafat usianya adalah 25 tahun, dan ini adalah yang paling senior di antara yang lain-lainnya, di antara yang paling terkenal ya. Kemudian ada Abdullah bin Umar, putranya Umar Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab, lahir tahun 610. Jadi ketika Rasulullah wafat usianya baru 22 tahun. Anas bin Malik juga sangat terkenal, 612 lahirnya. Ketika Rasulullah wafat itu usianya baru 20 tahun. Bersama Rasulullah itu ketika Anas bin Malik itu orang Madinah ya, orang Ansor, itu ketika Rasulullah hijrah umur Anas bin Malik itu 10 tahun. Aisyah itu 614 tahun. Ketika Rasulullah wafat itu usianya baru 18 tahun Aisyah itu. Abdullah bin Amr bin As 616 lahirnya. Ketika Rasulullah wafat usianya baru 16 tahun. Abdullah bin Abbas lahir tahun 619. Ketika Rasulullah wafat itu usianya baru 13 tahun. Ada satu sahabat yang paling banyak malah, itu Abu Hurairah.
Abu Hurairah memang usianya lebih tua dibandingkan dengan yang para sahabat yang tadi. Akan tetapi riwayat mengatakan bahwa Abu Hurairah itu baru masuk Islam 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi bersama Rasulullah itu hanya 2 tahun. Ada sebagian mengatakan hanya beberapa bulan. Ini artinya mereka adalah sahabat-sahabat yang junior. Yang lainnya di sini yang termasuk ke dalam yang sangat banyak, itu yang paling cukup banyak itu Abu Sa'id Al-Khudri, memang cukup tua kalau Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga ada Ibnu Mas'ud, juga cukup tua, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka meriwayatkan hadis dalam jumlah yang tidak banyak, ya. Tidak banyak hadisnya. Yang paling banyak itu adalah Abu Hurairah, kemudian Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Jadi ini yang dikritikan. Bagaimana mungkin menyandarkan hadis-hadis kepada para periwayat dari kalangan sahabat, ternyata mereka adalah sahabat-sahabat yang junior. Kemudian fakta bahwa pembukuan hadis di kalangan Sunni yang baru dilakukan puluhan tahun pasca wafatnya Rasulullah juga tak luput dari kritikan kaum orientalis. Rentang waktu yang sangat lama ini menciptakan keraguan soal kesahihan proses transmisi hadis. Jadi selain faktor keberadaan para perawi generasi sahabat yang dikatakan sebagai orang-orang junior, rentang waktu yang sangat lama, sekitar 90 tahun, artinya melewati 3 atau 4 generasi juga menjadi bahan kritikan. Kritikan yang ketiga terkait dengan aspek konten atau matan hadis. Secara umum, kritikan yang ditujukan kepada isi Al-Quran juga tertuju kepada hadis, seperti soal matan hadis yang diduga merupakan plagiasi dari ajaran agama-agama yang lain. Ada isu-isu tentang Israiliyat, gitu ya, hadis-hadis yang sebenarnya itu berasal dari ajaran dari naskah-naskah Israel, gitu. Juga yang merupakan kritikan terhadap hadis dari sisi matan adalah banyaknya konten hadis yang saling bertentangan satu sama lain. Atau ada juga hadis yang kontroversial secara ilmiah. Itu misalnya ini adalah hadis terkait dengan lalat, ya, sayap lalat. Ada hadis yang mengatakan idza waqa adzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu kullah thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhar daan. Kalau ada lalat yang masuk ke dalam gelas minuman salah satu di antara kalian, maka celupkanlah seluruhannya, kemudian barulah buang. Karena apa? Karena satu di antara sayap dari lalat itu adalah penyembuh, dan sayap yang lainnya mengandung penyakit. Ini menjadi kontroversial ya, minimalnya, walaupun ada pembelaan, tapi agak aneh juga sampai sekarang belum ada rekomendasi dari kedokteran manapun juga yang mengatakan mengambil misalnya obat dari sayap lalat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.